datang di QCoder, tempat belajar untuk menjadi seorang website developer. Pada tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah form, yaitu checkout form yang responsif. Jadi form yang akan kita buat itu seperti ini, dan maksudnya responsif ya teman-teman sudah tahu ya. Jadi saat kita mengakses form tersebut misalnya dengan smartphone, dia tetap tampil sempurna seperti itu ya. Oke, biar tidak panjang lebar, kita akan langsung memulainya. Seperti biasa, kita menjalankan VS Code ya. Ya, saya membuat folder saya di sini, dan sekarang saya buka VS Code untuk menjalankannya. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah file baru, dan saya membuat file baru dengan nama checkout form. .html. Oke, seperti biasa kita akan membuat sebuah dokumen baru. Oke, sebelumnya perlu saya jelaskan di sini bahwa icon yang akan kita pakai adalah font awesome ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang ingin memakai font awesome, sebaiknya di-download dulu, sehingga biarpun tidak connect ke internet, icon-icon yang akan kita pakai itu tetap akan tampil. Nah, karena saya sudah mendownloadnya dan saya meletakkannya di sini. Jadi kita harus meletakkan folder dari font awesome ini satu tempat dengan nama file yang akan kita buat. Nah, ini file yang barusan saya buat itu checkout formnya, jadi sejajar dia. Oke. Jadi sekarang kita akan, karena kita akan memakai font awesome yang offline, atau karena saya sudah menempatkan di sebuah folder, sekarang kita akan memanggilnya di sini. Caranya adalah script defer. Nah, nama foldernya tadi adalah, biar tidak salah, ini nama foldernya font awesome 5 ya. Ya, saya copy saja. Ya, terus saya meletakkannya di sini. Terus svg, sorry, svg yang kita butuh adalah JS dan
fontawesome_all.min.js. Ini dia. Kenapa dia langsung muncul? Karena font awesome ini di dalam nih. Jadi SVG with JS itu ada di sini. Ini dia. Dan yang kita butuh adalah folder JavaScript ya. Sini dia. Dan yang kita butuh filenya adalah ini, fontawesome_all.min.js. Ini yang kita butuh. Jadi dia langsung muncul di sini karena saya sudah pernah pakai ya. Oke. Untuk saat ini kita akan melanjutkan ke bodinya ya. File CSS-nya akan kita buat belakangan. Sekarang kita akan membuat bodinya dulu. Di sini mungkin saya kasih title-nya saya kasih check out, sambung ya, check out form. Responsive check out form. Oke, pada bagian body ini saya kasih judul ya sama juga, ini aja biar enggak banyak mengetik, kita copy paste aja, Ctrl V. Kemudian paragrafnya saya mungkin tulis resize browser window untuk melihat perbedaannya. Ya, ini tentunya terserah mau ditulis apa, silahkan. Oke, sekarang kita akan membuat sebuah row. Kemudian kita akan membuat sebuah kolom. Kita membuat div class terus di dalam kolom ini kita akan membuat yang namanya container. Ya, tentunya yang ini row dan semua ini kan ini adalah bagian CSS-nya. CSS-nya akan kita buat belakangan ya. Saat ini kita masih membuat bodinya dulu. Oke, baru pada kontainernya ini kita akan membuat isinya. Jadi karena kita akan membuat sebuah form, jadi kita akan memulainya dengan yang namanya form. Oke, dan actionnya kita mau arahkan kemana? Ya, untuk saat ini kan kita belum membuat yang namanya action page, tapi di sini saya akan membuatnya biar jelas. Karena untuk X page-nya ini kita membutuhkan file yang namanya PHP file. Tapi sementara ini kita masih belajar HTML ya. Ini saya kasih nama action
page.php. Nah, oke, sekarang kita akan membuat row yang pertama dulu. Div ini kita membuat kolom. Kita sekarang akan membuat yang namanya kita membuat label yang ini ya. Nih yang namanya billing address ya. Saya copy saja. Oke, billing address. Kemudian kita membuat yang namanya label. Label for ini maksudnya ini label ini untuk yang bagian yang mana. Kita membuat label untuk full name. Jadi kita kasih di sini label for fname misalnya. Terus kita akan membuat ikonnya. FA terus di sini labelnya adalah full name. Kemudian kita membuat input type-nya. Input type-nya adalah text. Kemudian ID-nya karena kita membuat ID untuk ini, jadi kita harus memberikan nama yang sama. Jadi ID-nya adalah fname. Terus namanya apa? Name, first name. Kemudian placeholder misalnya John atau mungkin John Isaac misalnya. Jadi full name itu yang ini ya, itu yang bagian ini. Terus yang ini nih ya, saya kasih biar sama namanya ya, biar tidak bingung. Sekarang selanjutnya adalah kita membuat email. Karena ini sama, jadi kita copy paste aja biar tidak
banyak mengetik. Label for ini emailnya itu envelope ya, envelope, ikonnya itu ya. Terus ini adalah email, terus input type-nya adalah teks, dan ID-nya adalah email ya, udah pasti kan harus sama dengan ini harus sama dengan ini, seperti ini. Fname sama dengan ID ini. Terus name-nya adalah email. Terus placeholder-nya misalnya johndu@gmail.com misalnya. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat label untuk alamat, untuk address ya. Ya, ini kita copy lagi label for address. Atau biar nggak panjang ini kita pakai ADR aja, address. Terus ikonnya itu adalah address ya. Terus ini adalah address. Kemudian pada input type-nya ya sudah pasti teks, dan ID-nya adalah sama dengan ini, yaitu ADR. Name-nya juga sama, yaitu address. Terus ini placeholdernya misalnya Jalan Sudirman nomor 123. Oke, kemudian selanjutnya adalah label untuk city misalnya. Ya. Terus yang ini ikonnya pakai apa ya? Ikonnya kita pakai bendera kali ya. Saya pakai bendera saja. Flag. Terus yang ini adalah city. Kemudian input type-nya udah pasti teks ya. Dan ID-nya itu kita samakan dengan ini. City. Terus name-nya juga city. Terus ini placeholder-nya Indonesia. Oke, coba kita jalankan dulu biar lihat hasilnya seperti apa. Check out form. Ya,
Oke, dia seperti ini ya, karena memang kita belum membuat CSS-nya. Oke, ini tanda seperti ini karena kita salah untuk bagian address-nya ya, alamatnya. Berarti font icon yang kita panggil itu salah. Ini, oh ini harus ada card-nya di sini. Card ya. Coba sekarang kita refresh. Ini kosong, yang ini kosong. Sekarang saya coba refresh ya. Saya refresh. Ya, ini sudah muncul. Karena tadi kita salah memanggilnya. Oke, sekarang kita sudah membuat row yang bagian pertama. Kita sudah membuat row yang bagian ini, yang bagian billingnya ini ya. Kita membuat yang bagian ini. Sekarang kita akan membuat yang bagian paymentnya ya. Sekarang kita membuat sebuah row lagi. Ya, karena sama dengan ini, jadi kita copy paste saja ini biar enggak banyak kita ketik ya. Oke, nah, seperti ini. Sekarang misalnya ini H3, kita menulis payment. Sorry, masih ada, masih ini ada satu yang ketinggalan ya. Kita harus membuat state dan zip. Oke, misalnya kita berarti kita harus menambahkan di sini. Kita copy saja ini. Ini berarti di Indonesia. Oh, ini kita nggak perlu ini dulu untuk sementara. Oh ya, karena kita mau membuat row untuk state. Ini label for state. Ini terus input type-nya adalah text dan ID-nya adalah state. Terus name state juga. Kemudian placeholder-nya placeholder oh ya, berarti ini place city-nya misalnya kita taruh city Surabaya. Oh, Jakarta saja. Surabaya.
Kalau ini placeholdernya Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk kode posnya ya, yaitu zip. Ini kita copy saja karena dia sama. Ini label for zip, terus ini zip, kemudian input type-nya adalah text dan ID-nya adalah zip. Ya, karena dia harus sama dengan ini ya. Terus name-nya juga zip. Terus ini placeholdernya misalnya 803338. Oke, ternyata ini ada yang keliru. Ini kita cut ya. Ya. Oke. Ini saya majuin. Ya, biar dia rapi. Ya. Oke, selanjutnya adalah kita membuat untuk payment. Jadi di sini kita menambahkan sebuah kolom. Ya, di sini div class sini H3 oke. Sekarang kita membuat label untuk yang bagian yang ini accepted cards ya. Label for ini kita kasih fname. Terus di sini kita buat accepted card. Sekarang kita akan membuat sebuah kontainer. Sekarang kita akan membuat icon untuk kartu yang diterima. Ada Visa, ada Amex, Mastercard. Oh, sorry, kita lupa yang ini. Kita kasih biar jelas icon kontainer ya. Karena di atas ini kita juga punya yang namanya kontainer. Jadi kita biar ini beda, jadi kita kasih di sini icon kontainer ya. Oke, sekarang kita akan membuat icon. Yang pertama kita membuat icon untuk Visa ya. Jadi class FAB FACC Visa.
kemudian style, colornya adalah navy ya, saya kasih warna navy aja ya. Kenapa kita pakai FAB? Karena ini untuk sebuah brand. Oke, sekarang kita copy paste aja untuk membuat icon dari Amex ya. Ini Amex. Terus kalau Amex kita kasih warna apa ya? Blue ya. Kemudian Mastercard. Mastercard warnanya merah coba. Kemudian terus ini warnanya orange. Terus di sini kita membuat label ya. Yang pertama kita membuat label untuk yang ini, untuk visa. Jadi pertama label for misalnya ini name, misalnya ini kita kasih nama yang tertera di kartu kredit ya, name on card. Terus input type adalah teks, terus name-nya kita kasih card name, terus ID-nya adalah cname ya, karena kita sesuaikan dengan ini label yang ini ya. Kemudian placeholder misalnya John 2. Kemudian berikutnya adalah nomor kartu kredit. Jadi kita membuat labelnya ini, yang atas ini adalah nama kartu kredit ya. Berarti sekarang yang ini kita buat Cenum ya. Cenum mungkin. Credit card number. Terus ini adalah labelnya credit card number. Terus input type-nya teks, terus name-nya adalah kita harus samakan dengan ini, sama dengan ini ccenum, ID-nya harus sama. Terus ini kita kasih card number ya. Terus placeholdernya misalnya 1111, 2222, 3333, 444.
Terus ini kita copy paste aja. Selanjutnya adalah kita akan membuat untuk masa expirednya kartu. Jadi ini kita label for expired month misalnya. Terus labelnya expired month. Input type text. Terus name-nya X. Terus ID-nya next month. Terus placeholder-nya misalnya September misalnya. Sekarang selanjutnya adalah kita membuat sebuah row agar dia seperti ini. Nah, ini kita membuat sebuah row lagi, dan satu row ini akan kita bagi dua. Jadi caranya adalah div terus kita membuat kolom lagi. Terus ini labelnya untuk expiry year ya. Yang tadi di sini untuk bulannya, sedangkan yang ini untuk tahun. Jadi label for expire year expire, terus input type-nya itu text dan ID-nya expire year. Terus namanya juga kita samakan. Terus ini placeholder, misalnya 2022 misalnya. Ini kita copy paste saja, kita membuat karena ini sama. Ini CVV, terus labelnya CVV, input type-nya text dan name-nya CVV dan ID-nya adalah CVV juga. Placeholder-nya misalnya ini 352.
Coba kita jalankan untuk melihat hasilnya seperti apa. Oke, ini ternyata ada yang kurang di sini. Sebentar ya, kita perbaiki. Ternyata, oh ya, di sini. Ini tidak boleh di sini. Kita harus pindahkan ke bawah sini. Ya. Ya, kita pindahin di sini. Oke. Kita majuin biar dia rapi. Coba kita refresh. Oke, sepertinya sudah hampir. Sekarang kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya, yaitu sekarang kita membuat sebuah label lagi di sini. Tapi ini kita nggak kasih label 4 ya. Tapi di sini kita langsung membuat input type. Input type ini type-nya adalah checkbox. Checkbox. Kemudian ini cek, kemudian name-nya same address, kemudian kata-kata di labelnya kita kasih labelnya adalah shipping address same as billing. Maksudnya alamatnya ini sama dengan yang ada di bill nanti ya, itu maksudnya. Terus selanjutnya adalah kita membuat input type. Input type-nya adalah submit. Terus value-nya adalah continue. Continue to check out. Kemudian kelasnya adalah btn. Ya, kita nggak perlu ininya, kita nggak perlu nama sama ID-nya. Coba kita refresh untuk lihat hasilnya.
Ya, seperti ini ya. Oke, selanjutnya adalah ini formnya sampai sini. Kita akan membuat sebuah kolom lagi. Ya, kita akan membuat sebuah kolom di sini. Dan kita membuat sebuah kontainer lagi. Kemudian kita akan membuat cardnya. Jadi ini H4. Card. Span classnya adalah price. Terus style, color black, terus kita membuat ikonnya. Icon FA shopping cart. Ya, shopping chart. Ya, saya tutupin dulu shopping chart. Kemudian ini saya maunya biar ada 4 ya. Jadi nanti ada 4 item. Ini cuma contoh aja. Ini 4. Oke, selanjutnya adalah kita membuat produk. Ya, ini tentunya kita belum ada produknya. Ya, kita buat seperti itu. Produk 1, sini saya buat span, span class price. Kemudian ini anggaplah ini ya, harganya $15 misalnya. Ya, untuk produk selanjutnya kita tinggal copy paste saja.
ya. Ini 2 3, ini produk keempat, ini harganya mungkin 20 30 misalnya. Dan selanjutnya adalah kita ini saya kasih HR aja di sini. Terus ya, ini untuk total harga, total spend class price, style, ya. Walaupun total ini kita akan kalau kita mau mengolah yang namanya penjumlahan atau perkalian, pembagian, ya kita akan menggunakan PHP ya. Sekarang kita masih membuat tampilan saja. Jadi yang ini saya kasih sorry. Kemudian ini total harganya adalah, ya maksudnya total dari 15 tambah 20 tambah 15 tambah 30. Jadi anggaplah 15 30 tambah 60 80, let's say total $80. Ya, oke. Sepertinya tampilan untuk body sudah selesai. Coba kita refresh. Ya, dia seperti ini. Sekarang kita akan mulai membuat stylenya. Kita akan membuat stylenya, yaitu kita membuat CSS-nya. Ya, di sini kita meletakkan stylenya. Pertama-tama yang akan kita buat adalah style untuk bagian bodinya. Body, ya kita pakai font family, ya Arial Helvetica aja. Terus font size kita kasih 17 pixel aja. Kemudian paddingnya 8 pixel. Selanjutnya adalah kita membuat yang namanya box sizing. Box sizing, border box.
Selanjutnya adalah kita membuat style untuk row. Oke, display. Display yang pertama kita membuat mesh flexbox. Nah, yang ini khusus untuk Internet Explorer 10 ya. Ini saya kasih komen sini saja biar jelas. Ini untuk IE Internet Explorer 10 karena beda-beda. Kalau misalnya kita tidak kondisikan di stylenya, dia tidak akan berjalan dengan baik di Internet Explorer 10. Terus ini display flex, kemudian ini wrap, terus yang ini wrap, terus flex, marginnya kita kasih 0 sama min 16 pixel ya. Kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, baru kita boleh menaikkan angka yang di sini ya. Selanjutnya kita akan membuat style untuk kolomnya. Tadi kita punya kolom yang kolom 25 ya sama kolom 50, kolom 75, kolom 50 sama kolom 25. Mana dia? Nih, ini dia. Kita sekarang akan membuat stylenya ya. Sekarang kita membuat style untuk kolom yang 25. Kolom 25. MS flex, dua puluh 5%. Terus flex flexnya adalah 25% juga. Ya, karena kita sekarang akan membuat kolom 50, jadi kita tinggal copy paste ini aja ya, biar tidak banyak mengetik. Ini adalah 50, terus di sini 50%.
Selanjutnya adalah kita membuat yang 75%. Ini juga 75. Sekarang kita akan membuat padding untuk kolom 25, kolom 50 dan kolom 75. Jadi paddingnya itu sama. Jadi kita sekarang membuat stylenya yaitu kolom 25, koma, kolom 50, kolom 75, paddingnya adalah 0 dan 16 pixel. Ya, sekali lagi karena paddingnya sama, jadi kita tidak harus menulisnya secara berulang ya. Kan ini harusnya col 25. Jadi kalau kita mau menulisnya banyak, kita tulis seperti ini. Col 25 atau col 75, terus kita buat seperti ini. Dan paddingnya adalah ini. Nah, karena ini sama, col 25, col 50 dan col 75 ini sama paddingnya, yaitu 0 dan 16 pixel. Jadi kita tulis sekali saja seperti yang ini ya. Selanjutnya adalah kita membuat untuk bagian kontainernya. Background, saya maunya coba F2. Ini warna favorit. Kemudian paddingnya kita ada 5 pixel, 20 pixel, 15 pixel, dan 20 pixel. Kemudian selanjutnya adalah border. Satu pixel solid dan light gray. Ini saya pakai yang ini. Kemudian border radiusnya saya kasih 3 pixel aja. Selanjutnya adalah untuk bagian input, teks yang ada di bagian input. Type sama dengan teks.
input type sama dengan text, widthnya kita kasih 100%, margin bottomnya kita kasih 20 pixel, padding 12 pixel, terus bordernya bordernya 1 pixel solid, kemudian border radius juga 3 pixel. Coba kita refresh biar lihat hasilnya kayak apa. Ya, sudah hampir selesai. Lagi sedikit, hampir selesai. Sekarang kita membuat bagian labelnya. Margin bottomnya 10 pixel, display block, selanjutnya adalah kita membuat kontainer untuk icon yang ini. Mana dia? Style untuk ini dia. Kita membuat kontainer style untuk icon kontainer ya. Jadi di sini margin bottomnya 20 kita kasih, margin bottom 20 pixel, kemudian padding kita kasih 7 pixel dan 0 ya. Font size-nya kita kasih berapa ya? 24. Ya, tentunya font size ini disesuaikan saja. Maunya berapa? Selanjutnya adalah kita membuat style untuk button. Background colornya coba 04 AA, kemudian 6D misalnya. Oh ya, itu dah. 04 AA 6D, color white, ini kita kasih 12 pixel aja, kemudian margin marginnya 10 pixel sama 0. Terus bordernya
bordernya kita kasih none karena kita tidak mau supaya ada bordernya. Kemudian width-nya kita kasih 100% saja. Kemudian border radius kita kasih 3 pixel. Kursornya pointer, terus font size-nya kita samakan dengan yang di atas, yaitu 17 pixel. Ini yang ini untuk buttonnya. Nah, sekarang jika mouse berada di atas sebuah button, kita mau supaya warnanya itu berubah. Jadi istilahnya adalah btn hover ya. btn background colornya adalah 45 0 sama 49 ya, seperti itu. Kemudian untuk linknya color 219, terus apa lagi ya, 6F3. Sekarang untuk garis, kita akan buat style untuk garis ya. Garis yang ini mana? Oh, ini garis yang ini. Tuh, kita buat style yang namanya HR. Bordernya 1 pixel. Sekarang kita membuat style untuk harga. Dia float terus color oke, ini sudah selesai. Namun sekarang yang akan kita buat adalah bagaimana supaya dia bisa responsif. Kita mau membuat dia agar responsif. Caranya adalah kita mau menambahkan media query. Itu media
max width 800 pixel. Dot row flex direction flex direction ini column reverse. Kemudian call 25 ya, call 25, margin bottomnya 20 pixel. Oke, sekarang coba kita refresh untuk melihat hasilnya. Oke, sepertinya sudah selesai. Sekarang ini jarak dari sini ke pinggir screen itu terlalu dekat. Jadi kita mau supaya dia itu berada di tengah-tengah, ya kira-kira di sekitar sini ya. Caranya adalah kita akan menambahkan yang namanya max width. Jadi kita akan membuat style untuk max width-nya di atas sini. Ya, di sini. Kita kasih style namanya main, terus max width kita kasih 1000 pixel, kemudian margin kita kasih auto. Nah, ini kita sudah membuat stylenya. Sekarang pada bagian body kita memanggil style yang barusan kita buat ya. Kita taruh di sini ya. Di sini kita membuat div class main. Ya, ini kan penutupnya. Jadi kita cut saja untuk paste di bawah sini. Ya. Ya, di sini. Oke, sekarang kita coba refresh. Nah, seperti ini. Oke, sepertinya sudah hampir selesai. Tunggu, kita ngecek sebentar. Ini ternyata terlalu mepet. Berarti ada yang masih salah. Coba kita lihat lagi code-nya ya. Kontainer. Oh ya, ini salah. Ini bukan OX tapi ini PX. Oke, sepertinya sudah beres. Kita lihat hasilnya ya. Kita refresh. Nah, ini dia. Oke, sudah sempurna seperti yang diharapkan. Sekarang coba kita perkecil biar kita lihat apakah dia benar responsif. Ya,
Betul, ternyata sudah responsif juga ya. Oke, demikianlah tutorial untuk checkout form. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya, sehingga teman-teman boleh mendapatkan tutorial-tutorial terbaru jika kami mengupload tutorial terbaru ya. Sekian dari kami dan salam Q Coder.